kaidah ini ada benar gitu atau mungkin penerapannya saja yang salah? Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum segala sesuatu adalah mubah. Sampai ada dalilnya yang mengharamkan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang bukan ibadah mahdhah, bedakan antara hukum ibadah mahdhah dengan yang ghairu mahdhah. Hukum segala sesuatunya adalah mubah sampai akhirnya ada dalil yang mengharamkannya, barulah dia menjadi haram. Sedangkan dalam masalah misalnya melaksanakan sholat zuhur 3 rakaat, itu haram. Kenapa? Karena al-aslu fil ibadah, hukum asal dalam ibadah adalah dalil, adanya dalil. Adapun tentang masalah tahlilan, maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, bukan ibadah mahdhah. Bukan ibadah pure. Salat, bayar zakat, diotak-atik nisabnya. Yang sudah ditetapkan ulama 85 gram, dirobahnya menjadi 58 gram. Nah, itu bid'ah itu. Bid'ah dalam ibadah. Adapun perbuatan yang bukan ibadah mahdhah, maka dilihat masih ada tidak cantolannya. Masih ada tidak, kata Imam Syafi'i, kalau tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan sunnah, tidak bertentangan dengan ijma', tidak bertentangan dengan qiyas, maka perbuatan itu tidak disebut dengan bid'ah mungkarah. Karena masih ada payung hukumnya. Maka ulama-ulama yang ahli usul fikih sekaligus ahli hadis, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Coba kita lihat penjelasan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. Dia kutip pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Orang berpuasa pada tanggal 10 Asyura bersyukur karena Allah menyelamatkan Nabi Musa. 10 Asyura bersyukur karena menyelamatkan Nabi Musa. Tenggelam Fir'aun, selamat Nabi Musa. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada yang lebih besar lagi nikmat Allah. Lebih besar daripada selamatnya Nabi Musa, lebih besar daripada tenggelamnya Fir'aun. Apa itu? Lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kalau selamatnya Nabi Musa disyukuri setiap tahun, maka lahirnya Nabi Muhammad juga lebih layak untuk disyukuri setiap tahun. Lihat bagaimana Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menemukan cantolan hukumnya itu. Itu kan kejeniusan yang luar biasa. Apa berani membit Hajar Al-Asqalani? Khataman Sahih Bukhari. Sanadnya mana? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baca Sahih Bukhari nggak paham. Syarahnya siapa? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi orang kalau ngaji dia mengkhatamkan Sahih Bukhari, membaca syarahnya, dia menjadi orang yang insaf, menjadi orang yang dapat menerima pendapat orang lain, bahwa dia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa dibandingkan dengan para ulama yang besar itu. Tapi lagi-lagi dari awalnya mesti jelas dulu mana ibadah yang mahdhah, mana yang ghairu mahdhah. Yang mahdhah itu nggak bisa diotak-atik. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, puasa Ramadan dikurangi jadi 25 hari, ditambah jadi 40 hari, itu nggak bisa. Haji dibuat setahun 2 kali, nggak bisa. Karena ini adalah yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ghairu mahdhah, maka yang ghairu mahdhah itu selama tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan hadis, tidak bertentangan dengan ijma', tidak bertentangan dengan qiyas, masih dipayungi oleh dalil yang bersifat umum, maka dia dibenarkan. Oh, nggak bisa kalau nggak ada dalilnya. Baca doa khatam Quran di dalam sholat tarawih di malam Ramadan di Masjidil Haram.
Mana dalilnya? Baca doa khatam Quran dalam sholat tarawih di Masjidil Haram yang dilaksanakan setiap tahun. Mana ada dalilnya? Dilaksanakan itu tiap tahun. Kalau bid'ah itu berarti bid'ah lah semua imam Masjidil Haram itu. Satu Masjidil Haram itulah melakukan perbuatan bid'ah. Tapi perbuatan itu tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan sunnah, tidak bertentangan dengan ijma', tidak bertentangan dengan qiyas. Kalau mau dicarikan dalilnya setengah mati, nyari hadisnya nggak akan ketemu. Menemukan Nabi baca doa khatam Quran dalam sholat tarawih, nggak ada. Kalau ada ketemu Nabi baca doa khatam Quran dalam sholat tarawih, potong telinga saya ini sebelah. Berani saya taruhan. Nah, jadi kalau mau menguji kaidah, maka ujilah dia dengan tatbik, tanfis pelaksanaannya. Kalau dia tidak bisa diterapkan kaidah itu, maka kaidah itu batil. Ini tentang kaidah. Kalau perbuatan itu tidak ada dalilnya, maka tidak dapat dibenarkan pada ibadah mahdhah. Adapun ibadah yang ghairu mahdhah, maka sesungguhnya dia selama masih ada cantolan hukumnya, masih bernaung di bawah Quran. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Insyaallah tercerahkan. Berikutnya pertanyaan kami ambil dari kolom chat dari Ibu Khairul Nisa. Menurut Ustaz, apakah arisan termasuk mengundi nasib? Bagaimana hukum arisan, Ustaz? Saya memberikan uang 100.000, Bang Alvin 100.000, Ustadz Ilham 100.000, kita berkumpul semua 100.000. Lalu kemudian goncanglah nama ini. Kita goncang 10 orang ini siapa yang keluar. Setelah itu keluar nama saya. Keluar nama saya, berarti saya dapat 1 juta. Maka akadnya adalah akad hutang kepada 9 orang. Saya ngutang kepada 9 orang. Yang mesti saya bayar setiap bulan 100.000. 100.000 sampai 9 bulan ke depan. Itu hukum arisan. Yang jelas orangnya. Ada pun nanti datang orang menawarkan ke rumah, ibu, bapak mau ikut arisan. Orangnya berapa ya bu? Nggak usah nanya-nanya. Yang penting bayar aja. Itu rentenir. Orangnya nggak jelas. Yang penting store aja. Itu sebenarnya rentenir lintah darat pakai baju arisan. 10 orang ini ridho. Kalau nama siapa nanti yang keluar, jadi akadnya adalah akad hutang piutang kepada 9 orang. Bukan mengundi nasib. Mengundi nasib itu diambil anak panah. Hurriman alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab menyembelih binatang itu berhala wal azlam. Azlam artinya anak panah yang belum ada bulu ayamnya. Ini anak panah biasanya dipangkas ini pasang bulu ayam untuk penyeimbangnya. Bulu ayamnya belum dipasang. Lalu digoncang. Besok kira-kira deal atau enggak ya, bisnis deal atau enggak deal ya, goncang. Deal, enggak deal, itu enggak boleh. Enggak boleh kita mengundi nasib. Kita mesti istikharah. Istikharah minta pendapat orang. Boleh enggak saya lanjutkan bisnis ini Pak? Boleh lanjutkan. Enggak boleh. Enggak boleh. Nggak boleh mengundi nasib. Adapun yang tadi itu bukan mengundi nasib. Itu adalah hutang piutang akad. Hutang kepada 9 orang. Demikian. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, pertanyaan berikutnya kami bacakan dari kolom chat dari Muhammad Hugus, dan satu lagi ini, hukum membayar hutang adalah wajib. Kalau misalkan kita berhutang, kemudian kita mau membayar, tapi tidak menemukan orangnya lagi. Dua kondisi, Ustaz. Pertama, tidak menemukan. Yang kedua, orangnya meninggal. Bagaimana harus membayarnya? Bolehkah disedekahkan? Hutang hukumnya wajib. Orang yang kita pinjam uangnya sudah mati. Cari ahli warisnya. Ahli warisnya tidak ada, orangnya pun hilang entah di mana, maka kita bayarkan ke masalih ammah, kepentingan umum. Niatnya bukan niat sedekah. Niatnya niat membayar hutang ke kepentingan umum. Kepentingan umum itu mana? Panti jompo, panti yatim, yang dinikmati oleh umum umat Nabi Muhammad SAW. Karena pada dasarnya kita ini kesatuan. Man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'ah. Kalau kita membunuh satu umat Nabi Muhammad, berarti kita membunuh semua umat. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'ah. Kalau kita menolong satu, berarti kita menolong yang lain. Ini ada satu umat Nabi Muhammad, kita pinjam uangnya. Mati dia, hilang dia, ditelan bumi dia, kena tsunami dia. Tak dapat ahli warisnya. Kita serahkan kepada umatnya yang lain. Karena ini adalah satu kesatuan umat. Ajaran yang mengajarkan big state, negeri besar sedunia, itu ajaran Islam. Pernah terwujud dan akan terwujud di akhir zaman. Nah, jadi kita serahkan kepada masalih ammah, kepentingan umum. Niatnya bukan niat sedekah. Niatnya membayar hutang. Kubayarkan hutangku ini kepada fulan yang hilang, kepada almarhum fulan, anak ahli warisnya aku tak jumpa. Lillahi ta'ala. Demikian Bang Alfi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terjawab ya Bapak Muhammad Gugus. Langsung ini di kolom chat lumayan banyak, pertanyaan bagus-bagus. Dari Bapak Sam. Assalamualaikum Tuan Guru, izin bertanya bagaimana hukum bekerja di bank konvensional? La'anallahu akilar riba. Allah melaknat orang yang makan riba. Wa mukilahu, orang yang dikasih makan riba, atau orang yang menerima perwakilan transaksi riba. Wa katibahu, orang yang mencatatnya, pegawai pencatatnya. Wa syahidaihi, dua orang yang jadi saksinya. Kulluhum sawa, semua mereka sama-sama dilaknat Allah SWT. Maka hukumnya haram. Dah jelas? Saya ulang sekali lagi, hukumnya haram. Sekarang masuk kasus kedua. Kalau dia keluar dari situ, anaknya mati karena dia tak bisa membeli susu. Istrinya mati karena kelaparan. Diusir karena dia nyewa ngontrak rumah. Motornya ditarik karena motornya belum lunas. Kalau dia keluar, wajib. Tapi kalau dia keluar, mati. Maka masuk kaidah kedua. Memilih dua mudarat teringan. Masuk ke dalam hutan, mudaratnya tak ada makanan. Mati atau makan babi. Tak boleh pilih mati. Karena ada mudarat yang teringan. 2 bulan, 3 bulan, jangan seumur hidup. Selama sebulan ini cari pekerjaan. Yang gajinya tidak sebanyak itu. Tapi insya Allah halal, berkah. Kita minta rezeki yang berkah. Keluar dari situ. Carilah yang halal, yang berkah. Demikian penjelasannya. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, yang di chat kita cukupkan ya. Kita langsung masuk ke sesi tanya jawab untuk para jamaah yang open kamera dan angkat tangan. Saya persilahkan kepada Bapak Dok Haris Official. Silakan Bapak, sampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah untuk kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan, apa hukum membaca Al-Quran, Ustaz? Apakah diwajibkan membaca setiap hari atau tidak? Lalu kedua, hukum merayakan ulang tahun yang sebenarnya kayak cuman kayak makan-makan barang keluarga aja, itu merayakan ulang tahun seperti itu gimana Ustaz? Tanpa ada lilin, tanpa ada nyanyi-nyanyi, itu boleh nggak Ustaz? Yang ketiga itu kayak kalau misalnya saya kayak kebiasa melakukan sholat sunnah witir sebelum tidur. Kalau saya nggak lakukan itu rasanya kayak nggak serak gitu Ustaz, nggak enak hati gitu Ustaz. Jadi saya paksakan untuk sebelum tidur itu saya selalu untuk sholat witir gitu Ustaz. Apakah itu saya merubah suatu yang sunnah menjadi wajib Ustaz? Sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum membaca Quran ada kalanya wajib. Kapan baca Quran itu wajib? La salata, tidak sah salat liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak baca Al-Quran. Maka membaca Al-Quran dalam salat, membaca Al-Fatihah wajib. Tidak membaca Al-Fatihah berarti batal salat, karena baca Fatihah rukun salat. Maka membaca Al-Fatihah, membaca ayatnya sunat. Wal maghdubi alaihim waladdallin, amin, Allahu Akbar, sah. Tapi membaca ayatnya sunat. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, sunat. Sekarang di luar sholat, apa hukum membaca Al-Quran itu? Maka membaca Al-Quran ada kalanya wajib. Dari mana kita tahu sholat itu wajib? Ya dari Al-Quran. Wa aqimus sholah. Tapi bagi kita yang sudah tahu, mengulang bacaannya itu adalah sunat. Itu penjelasannya dalam sholat dan di luar sholat. Maka kita diajarkan, kalau di kampung saya, tradisi kami orang Melayu, kalau laki-laki sebelum sunatan, sebelum khitan, biasanya kami sunatan khitanan itu kelas 6 SD. Nah, nanti ada acara berhatam kaji. Kalau perempuan sebelum akad nikah, jadi 2 hari sebelumnya ada acara khataman namanya. Sampai sekarang masih dilaksanakan itu di Riau, di Sumatera. Acara khataman. Alhamdulillah di sekolah-sekolah kita di Indonesia, wisuda khataman baca Quran, bahkan tahfiz Quran. Bagus. Yang kedua, bersyukur nikmat lahir ke dunia. Rasulullah kata itu, hari Senin aku dilahirkan. Nabi bersyukur kepada Allah hari lahir. Nabi bersyukur kepada Allah hari lahirnya dengan cara, kalanya dengan puasa, ada kalanya dengan sholat, ada kalanya dengan sedekah. Saya bersyukur pada Allah karena umur saya sudah 46 tahun. Lalu saya berpuasa. Baik, beribadah kepada Allah, tak ada maksiat. Saya bersyukur kepada Allah karena saya sudah sehat hidup. Lalu saya undang kawan-kawan saya makan, baca doa. Tak ada masalah. Di mana letak masalahnya? Ketika meniup lilin dan memanjatkan doa, itu adalah tradisi kaum paganisme. Jauh sebelum Nabi Isa. Kaum pagan penyembah berhala yang meniup api untuk memanjatkan doa. Tradisinya itu yang dibuang. 3.
Hukum sholat witir menurut mazhab Hanafi wajib. Tapi menurut mazhab yang lain tidak wajib, sunat. Bagaimana kalau kita mewajibkan diri kita? Melazimkan, melakukan sesuatu secara terus-menerus. Setiap mandi berwudu. Setiap mandi berwudu. Kalau nggak berwudu rasa nggak enak. Sebelum berangkat sholat sunat. Sebelum berangkat sholat sunat. Baik, nggak salah. Itu namanya proses pembiasaan. Allah bisa karena biasa. Saya sampai hari ini setiap mandi berwudu. Setiap mandi berwudu. Sehingga kalau saya mandi, insya Allah saya enggak. Habis mandi, wudu. Nanti kalau ada orang ngajak sholat, saya langsung sholat. Karena saya setiap habis mandi, pasti saya berwudu. Tapi itu tidak menjadi wajib. Karena kalau dia menjadi wajib, tidak dilaksanakan, berarti haram. Hanya sekedar proses pembiasaan diri. Allah bisa karena biasa. Tidak merubah hukumnya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Mas Bapak. Kita langsung saja ke peserta berikutnya. Kami persilakan Ibu Irianti. Silakan open mic-nya, Ibu. Sampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana ya hukumnya kalau misalkan kita sholat ini, sholat apa namanya, membayar sholat yang sudah pernah ditinggalkan di masa lalu, terus sudah itu saya bayar sholat zuhurnya itu saya bayar, tapi kadang-kadang saya nggak tahu yang saya tinggalkan itu sholat zuhur kan. Jadi saya kadang-kadang cuma hanya membayar di waktu sholat subuh. Kadang-kadang kalau waktunya karena berhubung kaki saya juga ini kadang-kadang saya sholat sunnah penglihatan atau ba'diyatan. Saya kadang-kadang membayar, kadang-kadang nggak membayar sholat yang saya tinggalkan itu di waktu zuhur, tapi subuh saya bayar. Ini kadang-kadang saya bayar, kadang-kadang enggak. Terus asar juga enggak, kadang-kadang dibayar gitu. Itu bagaimana ya Ustaz? Karena menurut saya terus terang saya itu enggak begitu bisa, karena kakak saya ini ada nggak bisa tahan lama duduk berdiri gitu Ustaz. Saya kadang-kadang membayar tentang yang lama saya tinggalkan, tapi gimana keadaan kakak saya jadi tidak bisa konsep untuk membayar. Kadang bisa waktu saya bisa aja saya bayar, kadang-kadang saya begitu ya gitu Ustaz. Bagaimana hukumnya itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepakat 4 mazhab. Paling tua mazhab Hanafi, nomor 2 mazhab Maliki, nomor 3 mazhab Syafi'i, nomor 4 mazhab Hambali. Bahwa solat yang tinggal itu wajib diqadha. La kaffarata laha illa dzalik, tidak ada yang bisa menebusnya kecuali qadha. Habis solat zuhur, kita solat qadha. Usalli fardhu zuhri 4 raka'atin qadha'an. Saya solat zuhur 4 rakaat qadha. Saya tidak bisa berdiri Ustadz, qadha'nya duduk saja. Qadha duduk. Duduk, tak bisa berdiri, sakit kaki, duduk. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati
samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Satu rakaat dengan iftitah dengan tasyahud 1 menit 15 detik. Berarti kalau tidak pakai iftitah dan tidak tasyahud 1 menit. Berarti 4 rakaat hanya 4 menit. Sudah saya praktekkan. Siapa yang bilang berat? Siapa yang bilang berat? Setiap selesai salat, qadha. Habis zuhur, qadha maghrib. Habis isya, qadha isya. Habis subuh, qadha subuh. 1 rakaat dengan iftitah dan tasyahud sudah kita praktekkan 1 menit 15 detik. Bagaimana dengan yang tidak ada iftitah? Yang rakaat 3, rakaat 4 yang hanya Fatihah. Siapa yang bilang berat? Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bang Alvin. Baik. Pertanyaan satu lagi, Ustaz. Di tengah terbukanya Palestina dianjurkan untuk membaca doa kunut nazilah, Ustaz. Kalau kita membacanya ketika sholat munfarid sendiri, apakah itu boleh, Ustaz? Ketika Nabi mengutus da'i 70 orang dibunuh oleh suku Ri'il, Zakwan dan Usayyah, maka Nabi membaca kunut 1 bulan. Qanata syahran. Allahumma al'an Usayyah. Allahumma al'an Zakwan. Allahumma al'an, laknatlah bali Zakwan, Usayyah. Itu 1 bulan. Bagaimana kalau sholat sendirian? Maka kita baca kunut nazilah. Sami Allahu liman hamidah di rakaat terakhir. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait tawallani fiman tawallait wa barik li fima atait wa qini birahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mustad'afina fi Falastin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Falastin. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma syattin syablahum wa farriq jam'ahum wa ja'al kaidahum fi nuhurihim. Allahumma ansur man nasaraddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Kunut nazilah pada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat. Saya kemarin di Brunei Darussalam, sejak Covid sampai sekarang mereka masih kunut nazilah. Salat isya kunut nazilah, salat Jumat kunut nazilah. Allahumma dafa'annal ghala wal waba wal baras wal juzam wal COVID-19 wal COVID, minta jauhkan dari segala musibah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, Bapak Ibu. Dirahmati Allah, sudah 21.25. Menandakan bahwa hadis kita sudah berada di penghujung akhir. Kami minta dari guru mungkin ada sembah kata terakhir untuk mengakhiri majelis malam hari ini. Wajib, sunat, haram, makruh, mubah adalah kotak yang diamalkan untuk acuan dalam beribadah. Tapi di samping fikih
kita berakhlak kepada Allah. Kenapa kita sholat sunat? Bukan karena masalah ini sunat, tapi karena kita ingin mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan terjebak pada hukum, walaupun kita mengkaji hukum, tapi kita lebih pada akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngaji hukum, ngaji akidah, ngaji akhlak. Itu yang sedang kita susun sekarang dalam pertemuan-pertemuan kita. Tema-tema kita tak keluar dari 3. Akidah, fikih, akhlak. Demikian Bang Alfi. Baik, dan kami minta kesediaannya kepada Bapak Guru untuk mengakhiri dengan kita sama-sama berdoa. Juga tanpa kita doakan saudara-saudara kita menjaga. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana alaika tawakkalna, kepada Engkau kami bertawakal, wa ilaika anabna, kepada Engkau kami berserah diri, wa ilaikal masir, kepada Engkau kami semua akan kembali. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mustad'afina fi Palestin. Ya Allah, tolong saudara kami yang lemah, yang sedang berjuang di Palestina. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Hancurkan musuh-musuhmu, musuh agamamu ya Allah. Allahumma syattid syamlahum wa farriq jam'ahum. Hancur leburkan barisan mereka. Buat mereka terpecah, tercerai-berai. Waj'al kaidahum fi nuhurihim. Buat mereka tenggelam dalam tipu daya muslihat mereka. Allah mansur man nasaraddin. Tolonglah orang yang menolong agamamu ya Allah. Allahumma harriril masjidil aqsa min aidil yahud. Selamatkan, merdekakan, bebaskan Masjidil Aqsa dari tangan-tangan orang Yahudi. Allahumma wahid sufufana. Satukan saf barisan kami. Waj'alna minal mutahabbina bijalalik. Jadikan kami berkasih sayang karena Engkau. Allahumma ja'al syuhada'ana. Jadikanlah syuhada-syuhada kami itu syafi'ina lana. Mereka nanti memberikan syafaat kepada kami ketika kami menghadap-Mu ya Allah. Allahumma qawwi imanana, kuatkan iman kami. Wa sahih ajsadana, sehatkan badan kami. Wa ja'alna minar rasyidin. Jadikan kami orang yang lurus. Berpikir lurus, berkata lurus, beramal lurus. Wafiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Tanamkan taufik dan ridhamu dalam hati kami. Allahumma faqihna fid din. Dalamkan ilmu agama kami. Wa'allimna ta'wil. Ajarkan kami pemahaman yang benar. Warzuqna fahmal mursalin. Berikan kami pemahaman seperti yang Kau berikan kepada para nabi, rasul-rasulmu, wali-walimu ya Allah. Rabbana fil lana dzunubana wa liwalidayna kami. Bil khusus Habib Mahdi bin Syihab, Ustadz Hasbullah, dosen UIN Fakultas Usuluddin, arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa limasyayikhina. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata mathwahum. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan, la taj'al quburahum hufratan min hufari النيران واجمعنا وإياهم مع الحبيب المصطفى في جنتك العلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Terus ngaji, terus mengaji, beramal ikhlas, istiqamah, berjamaah baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu rahmati Allah, dan juga kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsir kepada Ustaz